Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Maka sebelum dari itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, di mana kami masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat menjadi pelaku firman dan dapat menerapkan setiap apa yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman kita yang akan menjadi rema pada saat hari ini terambil dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai 18. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua, di dalam kehidupan kita, hal atau momen apa yang membuat saudara bersuka cita? Apakah itu ketika kita berhasil menyelesaikan studi? Apakah itu di saat bisnis kita meningkat? Apakah itu di saat kita diterima di tempat kerja yang kita inginkan? Atau di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Baik itu harta maupun tahta. Ya, memang benar. Tidak bisa dipungkiri, kita akan bersuka cita di saat hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita akan merayakan hal tersebut dengan beragam cara. Misal dengan kita mentraktir teman atau keluarga, kemudian kita memberikan perpuluhan yang lebih sebagai bentuk ucapan syukur kita, ataupun kita berbagi kepada tetangga ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Namun jika keadaan yang kita alami adalah hal yang tidak baik, bisnis kita sedang menurun, studi kita gagal, kita kehilangan atau ditinggalkan seseorang yang kita cintai, bahkan keadaan yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai, malah semakin meningkat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita dapat bersuka cita di tengah keadaan saat ini? Habakuk adalah nabi di masa Yehuda, ketika Yehuda ditindas oleh orang-orang Kasdim, di mana sebelumnya Habakuk menyadari bahwa Yehuda telah banyak sekali melakukan dosa dan kejahatan kepada Allah, dan sudah sepatutnya mereka untuk dihukum. Namun ternyata Allah menghukum Yehuda melalui orang-orang Kasdim, yang dimana orang Kasdim ini adalah orang yang lebih jahat dari Yehuda. Bahkan mereka tidak percaya kepada Allah. Dan di tengah penindasan yang terjadi kepada Yehuda tersebut, Habakuk tetap berusaha menjaga imannya dengan dia mengingat kebaikan Allah di masa lampau, yakni Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian membawa mereka menyeberangi Laut Teberau, menuntun mereka di padang gurun, bahkan menjadi garda terdepan di saat bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya, kemudian sampai kepada Kanaan. Melalui penghayatan inilah Habakuk kemudian menaikkan doa ucapan syukurnya kepada Allah.
Keadaan penindasan di Yehuda itu dapat digambarkan seperti dalam bacaan kita tadi. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Hal ini menunjukkan sebuah keadaan yang sangat sulit, sangat tidak baik, di mana memang keadaan itu sebuah keadaan yang benar-benar membuat mereka menderita, di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa. Buah zaitun, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada hasil pohon zaitun. Bahkan hewan peliharaan mereka pun tidak ada. Namun di tengah keadaan yang tidak baik seperti itu, di tengah keadaan penindasan tersebut, Nabi Habakuk tetap menaikkan ucapan syukurnya. Nabi Habakuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 18 dikatakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk bersuka cita, bersorak-sorai, karena sekalipun keadaan sesulit itu, Habakuk tetap terselamatkan. Keadaan Habakuk tetap baik-baik saja, dalam artian dia tetap sehat, dia tidak celaka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersuka cita di saat keadaan sedang baik-baik saja adalah hal yang mudah. Namun jika keadaan yang sebaliknya, apakah kita tetap mau bersuka cita di dalam Tuhan? Cara Nabi Habakuk agar tetap bersuka cita di tengah penindasan yang terjadi di Yehuda adalah percaya bahwa Tuhan Allah adalah setia, di mana Allah pernah menolong mereka di masa lampau, maka Allah akan terus menyertai dan selalu ada di tengah keadaan yang sulit saat ini. Jika saat ini keadaan kita sedang tidak baik, mungkin ekonomi saudara sedang lemah, mungkin studi saudara sedang gagal, mungkin keluarga atau saudara kita meninggal karena positif COVID, atau bahkan saudara sendiri sedang menjalani pemulihan dari positif COVID. Saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin menyampaikan pesan penting ini buat kita semua. Jangan gentar karena situasi yang meresahkan saat ini, tetapi takjublah karena Dia, Tuhan Allah kita, selalu hadir dan berkarya dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Lantas bagaimana cara kita untuk bersukacita? Dalam kitab Roma pasalnya ke-12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekalipun keadaan kita saat ini sedang sulit, namun tetaplah percaya di dalam pengharapan bahwa masa sulit ini akan berlalu diganti dengan kebahagiaan. Bersabar dan jangan mengeluh. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini memang ekonomi saya sedang lemah. Saat ini mungkin studi saya sedang gagal. Saat ini saya kehilangan pekerjaan. Namun Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan kembali ekonomi saya. Studi saya akan berhasil. Saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya akan dipulihkan dari positif COVID ini. Dan pandemi COVID-19 ini pun akan segera berakhir.
Amin, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah bertekun di dalam doa. Nyatakan semua segala keinginan kita, segala kerinduan hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menolong dan menjawab setiap doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.